Halo, selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Mitra Lestari dari Kota Bogor. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mengajarkan penggunaan Peer Deck yang kita kaitkan ke Google Classroom. Karena kemarin banyak yang bertanya apakah ini bisa dikaitkan ke Google Classroom. Baik, kita mulai ya. Sekarang kita buka Chrome-nya. Lalu Bapak Ibu ke titik 9 ini. Lalu Bapak Ibu cari Google Slide-nya. Ya, jadi kita ke slide baru. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat slide-nya, misalnya di sini, Bapak Ibu tinggal membuka saja ya. Ya, misalnya Bapak Ibu sudah pernah membuat di sini, tinggal membuka, lalu tinggal nanti menyisipkan. Jadi Bapak Ibu bikin dulu di PowerPoint-nya, lalu masukkan ke Drive, lalu nanti Bapak Ibu tinggal menampilkan di sini. Baik, kalau kemarin saya materi dulu baru pertanyaan, sekarang saya balik. Pertanyaan dulu baru materi saya. Sekarang saya akan bertanya begini. Pertanyaan. Nah, di sini kita masukkan Peer Deck-nya. Nah, ternyata Bapak Ibu yang bisa dikasih umpan balik itu hanya pertanyaan yang berupa teks ya. Perkiraan di Mayop ada berapa? Ini untuk murid-murid ya, Bapak Ibu ya. Nah, jawabannya ada 8. Oke. Sekarang saya ke slide berikutnya. Baru di sini saya kasih materinya. Satu, Aktiva. 2, hutang. 3, modal. 4, pendapatan. 5, beban. Salah. Kurang fokus. Harga pokok penjualan. 6, beban. Karena di Mayop tidak ada angka depan 7, langsung ke 8. Pendapatan lain-lain. 9, beban lain-lain. Oke. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan yang di atas, jawabannya adalah perkiraan di Mayop ada 8. Karena tidak ada angka 7-nya ya. Lalu saya ke slide berikutnya. Ini slide berikutnya. Misalnya yang ini saya ganti yang ini. Oke. Pertanyaan. Saya masukkan Peer Deck-nya di sini. Sekarang saya pilih yang pilihan ganda. Aktiva, hutang, modal, pendapatan, harga pokok penjualan. Oke. Saya update sini. Pertanyaannya belum ada. Perkiraan ke 5 dalam Mayop. Nah, kita jawab di sini pertanyaannya.
Jawabannya adalah E, ya. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa mempercantik sendiri ya ininya. Ini slide ketiga kenapa kosong? Saya potong. Dah. Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu cara mendesain ya, karena fokus kita hanya di menggunakan Peer Deck. Oke. Cukup 3 slide saja. Lalu saya start lesson. Ini ke student page activity. Oke. Go it. Nah, kalau kemarin kita menggunakan copy link untuk membagikan ke murid, kalau sekarang jangan copy link tapi share to classroom. Syaratnya Bapak Ibu sudah punya dulu ya Google Classroom-nya. Karena kan mau ditautkan. Nah, ini Google Classroom saya pilih latihan aja. Oke. Pilih tindakan. Nah, ini mau dibikin sebagai apa Bapak Ibu? Nah, kalau untuk tugas, buat tugas di sini kan. Lalu kita buka. Nah, judulnya apa nih? Tugas perkiraan Mayop. Oke, ya. Lalu ini linknya. Nah, sekarang ini kan latihan untuk semua siswa. Poinnya berapa? Ada jangka waktu atau tidak? Topiknya apa? Ya, Bapak Ibu misalnya bikin topik seperti apa? Oke, sudah saya tugaskan. Poinnya 100. Oke, sekarang saya akan minta seseorang untuk bergabung. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini. Kita minta untuk bergabung sebentar. Oke, kita lihat. Eh, saya akan lihat di peer deck saya. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada satu murid yang bergabung. Kita bisa lihat di sininya. Siapa yang sudah bergabung? Oh, namanya Umi Tira Lestari. Ini karena kelas coba-coba saya. Umi menjawab 5. Ya, kita bisa kasih. Oh, Umi ini suasana hatinya lagi gembira. Ya, kalau Bapak Ibu mau kasih icon, bisa di sini ya. Karena dia sudah menjawab. Lalu misalnya saya mau kasih feedback. Jawabannya kan salah ya. Salah. Kok 5? Gitu ya. Kita send. Nanti murid bisa ya membuat ini jawaban di sini ya. Kan sama dengan akuntansi. Nah, kita lihat ini ada respon tidak dari murid kita ya. Sebentar. Nah, ini di sini. Murid kita sudah menjawab kan
sama dengan akuntansi. Oke. Lalu kita mau menjawab lagi nih, Bapak Ibu. Perhatikan slide berikutnya. Ya. Jadi kita sudah ini ya, melakukan interaksi dengan murid kita. Seperti ini. Nah, ini di slide berikutnya. Nah, murid kan tadi diberikan pertanyaan pendahuluan sebelum kita menjelaskan, ternyata perkiraan ini ada seperti ini. Nah, berarti murid akan tahu kesalahannya. Lalu di slide berikutnya, kita minta untuk murid kita menjawab. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita menunggu pertanyaan berikutnya. Apakah dia memperhatikan atau tidak, gitu ya. Nah, ini sudah ada yang menjawab. Ya, ini sudah ada yang menjawab. Ini, ya. Dia menjawabnya ini, harga pokok penjualan, ya. Seperti ini. Nah, sekarang di Google Classroom-nya kita gimana? Kita cek di sini ya. Tadi di kelas latihan. Kita tahu tadi pertanyaan pertama salah, pertanyaan kedua Zahra betul. Ini ya. Nah, ini diberikan ya. Ini sudah menjawab. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau kasih nilai berapa? Nah, misalnya, oke, karena dia udah menjawab gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu menjawab pertanyaan kemarin, apakah bisa langsung diberikan nilai atau tidak? Ternyata dengan ditautannya ke Google Classroom, kita bisa langsung memberikan penilaian seperti ini. Keren ya Bapak Ibu ya. Ini presentasi dua arah. Nah, sekarang andai kita tadi ke start lesson, kita presentasikan seperti ini. Ya, presentasikan seperti ini Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke slide pertama. Ya, ini kita bisa juga ketika membuat seperti ini mengajukan pertanyaan ke sini. Ya. Nah, kita akan melakukan pertanyaan kepada murid-murid di sini. Ya, kita mulai sesi. Nah, ini Bapak Ibu bagikan. Ya, kita bagikan ini, copy linknya. Kita masukkan lagi ke kelasnya yang di sini. Barangkali nanti ada murid akan bertanya. Sebentar. Ini ya. Saya copy dulu. Oke, masukkan ke sini. Barangkali murid akan bertanya. Di sini. Kita tunggu. Apakah ada pertanyaan dari murid-murid atau tidak? Ya. Oke, kita tunggu. Ini belum dibagikan. Pantas tidak muncul ya. Nah, kita tunggu respon murid. Barangkali akan ada yang bertanya. Begitu ya. Nah,
Oke, kita lihat. Ya, di sesi tanya jawab ini, adakah murid yang bertanya? Ya, ini di sini ada yang bertanya. Berarti di dalam mayop ada perkiraan perbedaan. Ya, misalnya kita kasih ini, kita kasih jempol di sini. Oke, ya, ini jawaban yang tadi anak-anak, misalnya begitu ya. Oke, ini sudah kita kasih jempol ya. Oke, ini slide pertama di itu sudah, ini sebentar. Itu kalau di nonaktifkan ya, ini di ini. Oke. Nah, kita jawab ya. Seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ketika di dalam presentasi, selain kita menggunakan peer deck, ternyata juga bisa melakukan, murid bisa melakukan pertanyaan menggunakan Google Slide. Ini yang kita bagikan Bapak Ibu ya. Dan kita juga bisa langsung memberikan penilaian seperti ini. Memudahkan kita ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini berguna untuk Bapak Ibu agar presentasi itu tidak monoton dan bisa berinteraksi dengan murid-muridnya. Jadi kita bisa melihat mana murid yang langsung mengerjakan dan tidak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.